Selamat, hari ini lo resmi jadi manajer. LinkedIn lo rame, DM masuk. Atasan lo tepuk bahu sambil bilang, you got this. Tapi begitu lo duduk sendiri, nggak ada suara. Cuman lo, meja kosong, dan satu pertanyaan. Gua harus ngapain sekarang? Tangan lo megang gelas kopi, tim lo nunggu, tapi kepala lo berisik. Gimana caranya mimpin? Gimana ngasih arahan tanpa overacting? Gimana tahu kalau lo udah cukup? Nggak ada peta, nggak ada training sakti. Cuma lo dan rasa takut lo sendiri. Dan lo mulai sadar, jabatan ini bukan bukti lo siap, tapi undangan buat mulai belajar. Karena pemimpin sejati nggak lahir dari jawaban, tapi dari keberanian ngadepin kekosongan. Chapter 1. Gue jadi manajer. Terus gue harus ngapain? Lo duduk di kursi baru lo. Panggilan rapat mulai berdatangan. Nama lo udah di CC tiap email penting. Tapi lo masih ngerasa satu hal yang sama. Gue nggak tahu apa-apa. Jadi manajer itu beda. Kemarin lo masih ngerjain tugas sendiri. Sekarang lo ngurus orang. Lo mimpin, lo jadi penentu. Tapi masalahnya nggak ada onboarding buat ini. Nggak ada yang bilang, oke, ini 10 langkah pasti jadi manajer sukses. Julie Zuo, penulis buku ini, ngalamin hal yang sama. Dia nggak ikut pelatihan manajer, nggak punya mentor waktu itu. Dia cuma dikasih label lead dan satu tim kecil. Terus dilepas. Dan dia panik. Sama kayak lo. Apa yang harus lo lakuin waktu bawahan lo gagal? Harus jujur atau nutupin? Kasih pujian? Atau takut mereka jadi manja? Lo pengen jadi manajer yang dihormati, tapi lo takut kelihatan lemah. Lo pengen dekat sama tim, tapi lo juga pengen punya batas. Dan lo mulai sadar. Semua hal ini nggak ada jawabannya yang pasti. Buku Julie nggak ngasih rumus, tapi dia ngasih prinsip. Jadi, manajer itu proses. Dan langkah pertama adalah jujur ke diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa nggak yakin, bagus. Kalau lo takut salah, bagus. Kalau lo bingung, itu pertanda lo peduli. Manajer yang bahaya justru yang ngerasa paling tahu, yang nggak pernah ragu, yang nggak pernah tanya. Sementara lo ngerasa goyah. Dan justru itu bukti bahwa lo layak. Julie bilang, 3 hal yang harus lo pegang dari awal. Purpose. Lo harus ngerti kenapa tim lo kerja. People. Lo ngerti siapa orangnya. Apa motivasi mereka. Proses. Lo bangun sistem supaya mereka bisa sukses. 3 fondasi ini bukan teori, tapi pegangan. Dan setiap keputusan lo, dari rekrutmen, rapat, sampai evaluasi, akan selalu balik ke 3 hal ini. Kalau lo pegang ini, lo udah lebih siap dari 90% manajer di luar sana. Karena pemimpin bukan soal tahu segalanya, tapi soal berani mulai dari ketidaktahuan. Dan lo udah mulai. Hari ini, chapter 2. Kerja lo itu buat apa sih? Lo pernah nanya gini ke diri sendiri? Kenapa sih tim gue harus ngerjain semua ini? Apa dampaknya? Emang ada artinya? Kalau belum, sekarang saatnya. Soalnya Julie bilang, good managers answer what? Great managers answer why. Kebanyakan manajer sibuk ngejar deadline. Mereka mikir tugas itu cuma soal apa yang harus dikerjain dan kapan selesainya. Tapi pertanyaan yang sebenarnya penting kenapa? Malah nggak pernah disentuh. Padahal itu akar dari semuanya. Kalau tim lo nggak ngerti kenapa mereka harus peduli, lo bakal dapet hasil yang biasa-biasa aja. Tapi begitu mereka paham, kerjaan gue ini nyambung ke sesuatu yang lebih besar. Itu yang ngebedain kerja asal sama kerja penuh makna. Lo bukan cuma ngejar angka, lo lagi bantu orang lain ngelihat arah. Dan itu kerja manajer. Julie cerita, waktu dia awal jadi manajer produk di Facebook, timnya dapet project buat ubah desain halaman profil. Simple? Enggak. Itu menyangkut miliaran user, dan opini banyak banget. Tapi pertanyaannya bukan, apa fitur yang kita tambahin, melainkan, apa pengalaman yang pengen kita kasih ke user? Kenapa user harus peduli? Kenapa perubahan ini penting? Apa yang akan berubah dalam hidup mereka? Itu yang dia bawa ke tim. Dan jawaban-jawaban itu bikin arah jadi jelas. Timnya jadi punya rasa milik, bukan sekadar eksekusi. Mereka jadi ikut berlayar. Lo juga harus gitu. Mulai dari narasi. Bukan sekadar to-do list. Misalnya, kita bikin fitur ini biar user nggak frustrasi. Kita rancang sistem ini biar tim finance bisa kerja lebih cepat. Kita jawab kebutuhan customer yang selama ini nggak disadari. Lo bukan cari ide keren. Lo bantu tim lo ngelihat gunung yang mau mereka daki. Kalau lo gagal menjelaskan purpose, tim lo akan kerja buat nyenengin lo. Tapi kalau lo berhasil, mereka akan kerja karena mereka percaya. Dan kepercayaan itu lebih kuat dari target apapun. Chapter 3. Tim lo itu manusia, bukan robot. Kalau lo kira jadi manajer artinya duduk di atas, kasih tugas, tunggu hasil, lo belum siap jadi pemimpin. Julie bilang, the job of a manager is to get great outcomes through others. Bukan lewat tangan lo sendiri, tapi lewat orang-orang yang lo pimpin. Dan itu jauh lebih susah,
Karena orang bukan algoritma, mereka punya hari buruk, punya ambisi, punya rasa takut. Lo nggak bisa pakai logika aja, lo butuh empati, lo butuh waktu. Pertama, lo harus kenal mereka, bukan cuma nama dan jabatan, tapi latar belakang, gaya kerja. Apa yang bikin mereka semangat dan apa yang bikin mereka stuck. Lo nggak bisa pimpin orang yang lo nggak kenal. Sederhana, tapi sering diabaikan. Julie cerita tentang satu engineer di timnya yang kelihatan biasa aja. Nggak pernah tampil, nggak pernah ribut. Tapi setelah diajak ngobrol, benar-benar ngobrol, Julie sadar, anak ini jenius. Dia cuma butuh ruang dan rasa aman buat berkembang. Dari situ Julie belajar, orang bukan aset, mereka bukan tools, mereka partner. Kedua, lo bantu mereka tumbuh. Manajer yang hebat bukan yang paling pinter, tapi yang bisa bikin timnya makin pinter. Lo jadi cermin, lo jadi pelatih, lo kasih feedback, bukan buat ngejatuhin, tapi buat ngangkat. Dan feedback itu nggak nunggu akhir tahun, lo kasih di jalan, di lift, lewat Slack, nggak harus panjang, tapi harus jujur. Ketiga, lo bangun kepercayaan. Tanpa itu, semua strategi lo cuma jadi PowerPoint. Lo transparan, lo akui kesalahan, lo bilang, gua nggak tahu kalau emang lo nggak tahu. Dan anehnya, dari ketidaktahuan itulah kepercayaan tumbuh. Karena orang nggak pengen pemimpin yang sempurna, mereka pengen pemimpin yang nyata. Dan begitu mereka percaya, lo nggak perlu dorong, mereka akan lari bareng lo. Jadi mulai hari ini, lihat tim lo bukan sebagai SDM, tapi sebagai manusia. Yang punya potensi, dan nunggu lo bantu nyalain mesinnya. Karena manajer yang hebat nggak nyalain api sendirian. Dia bikin orang lain ikut menyala. Chapter 4. Proses lo, budaya lo. Tim lo sibuk, kalender penuh, semua chat nyala. Tapi ujungnya, lo sendiri bingung. Sebenarnya kita lagi ngapain? Itu tanda proses lo belum jelas. Julie Zhuo bilang, proses yang buruk bisa bikin orang-orang hebat jalan di tempat. Tapi proses yang tepat bisa ngebentuk tim biasa jadi luar biasa. Dan ini bukan soal SOP panjang, bukan soal template korporat. Ini soal pola. Gimana lo nyusun kerjaan dari awal sampai selesai? Dari mikir sampai eksekusi. Dari ide sampai tanggung jawab. Segalanya dimulai dari hal kecil. Cara lo mulai rapat. Cara lo dengerin ide. Cara lo nutup diskusi. Setiap detil itu ngebentuk sinyal. Buat tim lo. Buat budaya lo. Lo mungkin nggak sadar. Tapi waktu lo diem doang pas tim lo saling potong bicara. Lo lagi nyusun budaya. Waktu lo ngasih spotlight ke orang yang ngomong paling jujur. Lo lagi nyusun budaya. Zhuo nggak pernah nyuruh semua orang jadi manajer sempurna. Tapi dia selalu tekankan, lo harus sadar kalau lo lagi bikin sistem. Dan sistem lo bakal balik ke lo. Proses bukan soal ngatur semua langkah, tapi soal bikin orang tahu kemana mereka harus jalan. Tim lo bukan robot, mereka pengen ngerti, kita ini sebenarnya lagi ngarah kemana sih? Dan tugas lo bukan bikin semuanya serba presisi, tapi bikin semuanya serba jelas. Kejelasan itu yang bikin tim jalan tanpa harus diawasin. Kejelasan itu yang bikin mereka bisa gerak tanpa nanya terus. Nggak perlu sistem canggih. Lo cukup punya kebiasaan yang konsisten. Lo bikin check-in mingguan yang bikin semua orang merasa didengar. Lo kasih feedback tanpa bikin orang takut. Lo jadi contoh waktu proyek gagal. Bukan cari siapa yang salah, tapi ajak mikir ulang bareng. Gimana cara kita benerin bareng? Proses itu bukan penghalang. Proses itu jembatan, dan kalau jembatan itu kuat, lo nggak perlu dorong-dorong tim lo tiap hari. Mereka akan jalan sendiri, karena mereka ngerti struktur yang lo bangun. Julie Zhuo bilang, manajer hebat bukan cuman yang bisa jalanin sistem, tapi yang bisa desain sistem. Dan lo, dari sekarang, mulai punya kuasa itu. Jangan remehkan keputusan lo hari ini. Gaya lo mimpin bukan cuman ngubah minggu ini, tapi bisa ngubah cara tim lo kerja untuk tahun-tahun ke depan. Dan tiba-tiba lo sadar, tim lo makin sinkron, ide makin ngalir, konflik makin beres sebelum meledak. Dan lo cukup berdiri di belakang. Lihat tim lo bersinar, tanpa banyak suara, tanpa banyak instruksi, karena sistem lo udah mulai bicara sendiri. Chapter 5. Kesimpulan. Kalau setelah semua ini lo masih mikir, gua manajer yang baik gak sih? Gua kasih lo satu pertanyaan sederhana. Satu pertanyaan yang bisa lo tanya tiap pagi, dan lo gak butuh pelatihan jutaan rupiah buat jawabnya. Apa satu hal kecil yang bisa gua bantu hari ini supaya tim gua kerja lebih baik? Bukan 5 rencana strategis, bukan KPI 5 halaman, cuman satu hal, kecil, tapi nyata. Dan kalau lo tanya itu tiap hari, lama-lama tim lo bukan cuman ikut, mereka percaya, mereka tumbuh. Karena jadi manajer itu bukan soal terlihat keren, bukan soal punya semua jawaban, tapi soal hadir. Julie Zhuo bilang, great managers are made, not born. Lo nggak perlu lahir dengan karisma. Lo cuma perlu komitmen buat terus belajar. Lo nggak harus jadi superhero, lo cukup jadi manusia yang peduli.
Dan kalau lo pernah ngerasa takut, itu justru tandanya lo siap. Karena pemimpin yang berbahaya itu bukan yang takut gagal, tapi yang terlalu yakin dia nggak bisa gagal. Jadi sekarang gue balikin ke lo, apa hal kecil yang bisa lo bantu hari ini? Lo tulis di komentar. Beneran, jangan cuma nonton. Karena ketika lo tulis, itu bukan buat gue. Itu buat lo sendiri. Gue pengen tahu apa yang paling lo takutin waktu pertama kali jadi manajer. Atau apa yang bikin lo tetap bertahan, tulis di bawah. Gue baca satu persatu. Karena video ini bukan buat ngasih jawaban. Video ini buat bikin lo bertanya. Dan itu awal dari semua perubahan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau ini berasa kena ke lo, share ke tim lo, dan kita ketemu lagi di video bombastis berikutnya. Ingat, jabatan itu sementara, tapi cara lo mimpin, itu yang akan terus diingat. Sampai jumpa. Dan seperti biasa, tetap cerdas. Kejayaan di depan mata, jangan sia-siakan, manfaatkan semua. Tonton, baca, dan terapkan ilmunya. Sukses, usaha, dan promosi kerja menantimu. Kesempatan channel si karyawan